Dan malam hari ini di awal tahun kita berjumpa dalam Zoom, sebelum kita masuk ke dalam tema-tema yang sudah jelas, ya. Jadi tema-tema kita itu sudah jelas, teman-teman, ya. Akan terus konsisten sampai akhir, ya. Saya ingin mengawalinya dengan satu narasi, saudara, ya. Narasi yang sering Yesus Kristus sampaikan, ya, dan sangat ini, saudara, sangat solid dan sangat memiliki apa ya, saudara, ya, momentum yang luar biasa, ya. Dan kalau kita lihat, saudara, ya, ini juga Bapa yang mengutus Yesus itu juga sebenarnya dan sesungguhnya sejak dari awal semula itu juga menggunakan kata-kata itu, ya, kebenaran dan narasi itu. Nah, saya kirim tadi malam, ya, ayat itu, ya, dan kita pasti sudah semua sering mendengarkan Yeremia 29 ayat 11, kan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di awal tahun Zoom kita ini, gitu ya, 9 Januari, ya, cukup, ya, waktu untuk relaxing, ya, saudara, ya. Mungkin ada yang bergumam dalam hati, oh, Zoom-nya nggak ada, ya. Kenapa ya nggak ada Zoom-nya? Jangan-jangan, gitu, ya. Itu secara positif itu bagus, saudara, ya. Artinya ada satu kerinduan untuk mungkin saudara, ya, belum punya aktivitas atau dinamika yang rutin dan baru juga mungkin di awal tahun belum mulai, gitu ya, mengenai perkumpulan atau persekutuan-persekutuan rohani. Tapi itu artinya tanda yang bagus. Batin saudara tidak mau, dia sudah terkondisi untuk menikmati makanan, ya, dan makanan itu dari surga bukan dari dunia. Nah, itu tanda-tanda yang bagus, ya. Seolah sepi, gitu. Ada yang merasa kesepian nggak sebelum kita mulai Zoom? Atau malah terbalik, wah, asik nih nggak ada Zoom. Nggak ngerti pertanyaan saya. Ya? Tidak sepi karena setiap hari kita berdiskusi tentang firman Tuhan. Oke, jadi tidak sepi, ya. Tidak sepi karena nggak ada Zoom, Pak M. Sepi nggak ada Zoom, ya. Jadi, oke. Tapi ada juga yang berkata bahwa kalau kita tetap diskusi mengenai firman Tuhan, artinya saling melengkapi berarti, ya, tapi tidak pernah hilang, ya. Nah, teman-teman, saya rasa, ya, kita semakin menemukan cara kita untuk hidup, saudara, ya, cara kita untuk hidup, ya. Jadi kita tahu pilihan kita tahu apa yang kita pilih, dan kita harus, ya, ini proses, ya, kita harus kemudian nyaman dengan apa yang kita pilih itu. Nah, itu tuh pasti proses, ya, melewati proses. Saudara pasti ingin tahu, ya, bagaimana kehidupan saudara ke depannya, kan? Ya, bagaimana besok, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan, gitu kan? Pasti saudara ingin tahu itu, dan saudara pasti ingin supaya masa depan itu, ya, baik, ya, masa depan itu penuh dengan hari-hari yang baik, kan? Begitu kan pasti. Ya, orang sering disebut successful, ya. Amin. Berhasil, ya. Gitu. Nah, air dan minyak tuh tidak bisa menyatu. Gitu, saudara. Jadi iblis tidak lagi punya tempat di surga, dan dosa itu memisahkan manusia dengan Allah.
Kita harus maknai itu lebih dari hanya sekedar kata-kata itu, saudara, di dalam kehidupan kita. Ya, jadi waktu kita katakan berhasil, successful, apa tuh berhasil yang dimaksudkan? Gitu. Nah, Yeremia 29 ya ayat 11 berkata begini. Nah, ini ya. Oke. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Waduh, itu kan kata-kata begini. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, saudara, yang punya rancangan mengenai saya dan saudara itu Allah. Itu harus mengerti di situ dulu, ya. Jadi Allah yang punya rancangan atas diri kita. Nah, singkat saja ini untuk ini ya, karena tapi ini pengantar yang luar biasa, saudara. Ya, malam hari ini saya ingin membawa saya dan saudara itu masuk ke dalam dimensi ya yang mungkin tidak sering didengar mengenai ayat ini. Saudara bisa lihat ya. Jadi Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Dia mengenai kita. Ditegaskan dengan kata-kata ini, saudara ya, declare by God, ya, demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. Gitu. Ya. Rancangan damai sejahtera. Jadi kita ingin paham ini rancangan damai sejahtera ini, dan ini katanya apa? Inilah yang akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya kan? Jadi di sini saudara bisa lihat, oh, Allah yang memiliki rancangan mengenai diri saya. Dan praise God, itu adalah rancangan damai sejahtera. Shalom. Yang akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita berhenti sejenak di situ, indah sekali, bukan? Ya, nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tergantung kita bagaimana menangkapnya. Tapi kalau saudara perhatikan kata-kata ini dalam teks ini ya, di Yeremia ini 29, 6, dan 8, itu ada kata-kata ini yang menarik di bawah ini. Tidak ada damai sejahtera. Terus ada kata-kata para nabi palsu. Izinkan saya untuk membaca untuk saudara beberapa ayat ini yang membawa bisa kita memikirkan sesuatu yang lain. Ya, Yeremia 6 ayat 14 berkata begini. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. 8:11 Yeremia, mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Sementara di Yeremia 29 ayat 11, rancangan damai sejahtera itu yang ada di dalam rancangannya Allah mengenai kamu. Mengenai kamu. Wah, kan jadi ini ya, saudara ya. Sebenarnya tidak jauh-jauh dari realitas hidup kita ya. Amin, saudara. Nggak ada amin lah begitu ya. ya, betul nggak? Tidak jauh-jauh dong. Ya. Jadi dikatakan di dalam rancangan-rancangannya Allah itu mengenai kita, itu adalah rancangan damai sejahtera. Gitu. Tapi kok bisa ada ya? Gitu ya. Pernyataan ya di dalam kitab Yeremia itu berkata bahwa ada damai sejahtera, tetapi rupanya sesungguhnya apa katanya? Tetapi tidak ada damai sejahtera. Artinya ada salah pengertian mengenai atau salah tangkap mengenai damai sejahtera. Nah, ya kita pasti tidak heran, saudara. Pasti tidak heran. Kemarin ya kami diskusi ya. Ya memang agak nyentrik diskusinya, tapi teman-teman juga pasti ada yang setuju tidak setuju atau memiliki sesuatu yang berbeda gitu ya. Ya, jadi
siapa yang sudah ke tanah suci? Tanah suci lagi. Siapa yang sudah ke Israel? Ya, takutnya ini lagi. Nah, untung nih kalau belum ada nih. Jadi kita bicara gini kan, kita ke Israel, ya. Bukankah itu tempatnya orang Kristen? Orang Kristen kan ikut orang yang ikut Kristus kan gitu. Tapi kalau kita urut, ya, justru ya ada yang menarik di dalam semua kisah mengenai Yesus di tengah-tengah kehidupannya di dunia ini kan. Di masa-masa pelayanannya itu ya hampir diwarnai dengan perseteruan dengan orang Israel, yaitu orang-orang Yahudi kan, ya. Dan orang Israel, orang Yahudi ini adalah orang-orang yang menerima Taurat, kan? Gitu. Akhirnya mereka ada yang ahli di bidang Taurat, ahli Taurat. Di dalam konteks itu, teman-teman, kita harus beres juga. Harus beres juga tuh. Karena yang satu membawa perjanjian yang pertama, sementara yang satu lagi membawa perjanjian yang baru. Dan kenapa itu terjadi? Karena pasti perjanjian yang pertama dikatakan apa? Cacat. Ya, kitab Ibrani katakan perjanjian yang pertama itu cacat. Sehingga ada perjanjian yang baru. Dan perjanjian yang baru itu dimeteraikan dengan darah Yesus. Nah, ini konteks yang sudah kita tidak asingkan. Kita sudah bahas kan mengenai perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah yang memang mahal. Wah, luar biasa. Nah, ini saya rindu, saudara. Ya, ini konteks rancangan damai sejahtera. Ini nggak bisa lepas dari ini, saudara. Nggak bisa lepas. Ya, sering kita dengar, tetapi sesungguhnya ini kata-kata ini itu apa ya? Sangat dominan di dalam perjalanan sebagai anak-anak Allah. Ya. Dan saya kira ini waktu yang tepat di awal tahun Zoom kita untuk menjelaskan ini, ya, sebelum kita masuk, bahwa wow, ini rupanya dari semua pengajaran yang kita dengar ini tuh ada sesuatu yang apa ya? Ada sesuatu yang menjadi framing, menjadi frame dari semuanya. Ya, kita sudah belajar mengenai kemuliaan kan pada akhirnya. Tapi ada kata kedua yang menarik, saudara, mengenai damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Wah, ini karena kita semua pasti ingin, siapa yang rindu untuk selalu memiliki damai? Boleh lambaikan tangannya. Damai di hati kan? Ya. Tahu lagu itu kan? Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Nah, syair pertama, saudara, ya, lagu itu, saya ingin jelaskan malam hari ini. Mungkin besok kita lanjut, ya. Mungkin besok kita lanjut, saudara, ya. Tapi karena damai ini luar biasa menurut saya. Jadi rancangan mengenai kamu yang ada padaku itu adalah rancangan damai sejahtera. Itu kata Allah Bapa, Yahweh Elohim, yang mengutus Kristus Yesus, Tuhanmu, Tuhanku, yang sudah kembali ke surga, dan kita tunggu nantikan datang kembali. Jadi ini harus beres tuh. Ya, kalau ini beres tuh, wah, saudara, luar biasa. Kita akan bisa menikmati hari kita setiap hari, ya, kita lewati itu dengan mengukir, ya, hal-hal yang bernilai tinggi, ya, yang yakhar, ya, yang mulia, ya, yang mulia, yang akan menghasilkan mahkota-mahkota kemuliaan. Karena kita menghadapinya dengan apa? Dengan sikap hati, yang sungguh-sungguh kita jelas gitu. Kita tidak punya konflik dan kita tidak kemudian
memiliki apa saudara ya, kegelisahan atau kebimbangan di dalam. Ya. Nah, jadi kalau saudara perhatikan di bagian pertama ini ada sesuatu yang tidak ini kan, yang tidak yang memiliki gap dari pemahaman nih ya. Di dalam Allah, rancangan-rancangan saudara dan saya mengenai kehidupan ini itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan rancangan damai sejahtera ini menarik, akan memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ada dua kata yang penting di situ. Ya, Allah itu memiliki rancangan damai sejahtera yang akan katanya apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini Nabi Yeremia. Nah, mari kita telisik saudara ya. Bagaimana Allah menggenapi pewahyuan melalui Nabi besarnya Yeremia ini di dalam kehidupan orang-orang yang hidup di zaman anugerah seperti saya dan saudara. Nah, di dalam Yohanes 14, siapa yang ingat Yohanes 14 yang paling saudara ingat di Yohanes 14 itu apa? Ayat 27. Ada yang lain? Jangan gelisah hatimu. Ayat 1. Ada yang lain? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ayat 3. Ayat 2. Ayat 27. Ayat 27, betul. Ada yang lain? Wah, belum. Yang lain belum baca atau tidak ingat? Yohanes 14, apa yang saudara ingat di Yohanes 14? Nggak usah kemana-mana pikirannya ya. Pastor Lepri sudah, Pak Tadus sudah, Vanes sudah. Yohanes 14 ayat? Ayat berapa? 16. Ayat 16. Oke, ayat 16. Oke, Asnat ayat 16. Ayat 6. 15. Ayat 6 dong ya, Andri. Ya, ayat 15 ya. 27. Ada lagi? Ayat 27. 27 sama tadi. 21. Ayat 21 ya. Ini lagi baca Yohanes 14 atau apa? Enggak, maksudnya yang saudara ingat banget gitu mengenai Yohanes 14 gitu. Rumah Bapa. Ayat 2. Rumah Bapa. Kok Yohanes 16 ayat 33? Bosnya nih Yohanes 14 nih, di Yohanes 14. Nah, teman-teman kan pasti sudah ini kan. Itu menarik ya, kita ditanya Yohanes 14 terus celana kecil kok. Bener nggak? Nah, padahal tahu nggak, Yohanes 14 itu kan sering banget kan. Yandri itu yang sebenarnya yang paling yang disebutkan Yandri. Ayat 6 kan sering banget. Nih Pak Daniel kok nggak nyebut? Yohanes 14 ayat 14. Bukan, biasanya kan Bapak yang sering Yohanes 14 ayat 6 apa? Iya, ayat favorit Pak Daniel. Kebenaran dan hidup. Ya kan? Ya kan? Kan sering tuh ya. 14 ayat 6. Sudah sering banget kan 14 ayat 6. Itu kayaknya kita ketemu teman-teman kita yang baru ya, baru mengikut Yesus, menerima Yesus, itu juga pasti sangat favorit ya. Dengan Yohanes 14 ayat 6 kan. Yesus berkata, I'm the way ya. Akulah jalan ya. I'm the truth. Akulah kebenaran ya. Akulah jalan dan kebenaran dan I'm alive. Aku adalah hidup. Gitu ya. Kebenaran tidak ada siapapun yang dapat datang kepada Bapa. Kalau tidak melalui ini perkara yang dipermasalahkan ini. Jadi tidak ada, no one. Wah, kalau dia bilang tidak ada yang dapat datang kepada Bapa, ya kan? Artinya apa? Tidak ada jalan lain. Artinya semua jalan tertutup.
hanya jalan melewati, melalui Yesus yang bisa sampai pada Bapa, kan begitu kan? Nah, itu ya. Kita harus bahas dari situ. Jalan apa itu? Iya kan? Nah, ini teman-teman yang ini kan tidak mungkin lepas dari semua materi dalam yang kita pelajari. Bahkan sangat merupakan keniscayaan. Ya, tidak mungkin itu lepas. Bahkan sebaliknya, itu adalah malah headlines. Itu adalah malah menjadi frame utama tuh. Ya. Kalau Yesus katakan akulah jalan, artinya semua jalan yang lain tertutup. Akulah kebenaran, tidak ada kebenaran yang lain. Akulah hidup, itu artinya tidak ada lagi hidup yang lain. Hanya kematian. Yang lain itu. Begitu. Tidak ada. Ya kan? Nah, baru Bu Nur katakan tadi kan tadi udah bilang tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kepada Bapa itu maksudnya apa? Ya ke rumahnya Bapa. Ya kan? Ya teman-teman gitu ya. Nah, tadi ke rumahnya Bapa. We are going back to our father house. Gitu. Kita akan pulang ke rumah Bapa. Ya, saudara belum punya rumah di sini, nggak usah terlalu permasalahkan. Ya, semua sementara. Ya, lebih miris lagi kalau dinding rumah saudara, kalau masih papan, jadi dibuat untuk peti mati nanti. Wah, itu lebih ngeri itu ya. Sekalipun sudah jarang, karena rumah sekarang udah banyak yang permanen. Ya, mungkin orang-orang dulu masih ada itu, karena tidak ada papan lagi untuk buat peti mati, jadi dinding rumahnya jadi peti mati. Sengaja saya buat begitu supaya agak mengerikan, saudara ya. Artinya apa, saudara? Rumah kita yang sesungguhnya itu ada. Ya, jangan pernah lupakan itu ya. Abraham tidak menoleh ke belakang. Ya, dia melakukan pandangannya jauh ke ujung pengharapan. Ya, tanah air surga. Itu yang membuatnya benar-benar menjadi orang benar. Ya, dibenarkan. Dia adalah orang beriman. Dialah bapa orang beriman. Ya, dia dibenarkan karena percayanya itu. Sekalipun tidak melihat. Ya, kitab Ibrani mengatakan dari jauh dia melambai-lambai. Wah, saudara, sekalipun dia tidak masuk ke tanah itu, tetapi kepercayaannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Sungguh iman yang luar biasa. Engkau dan saya, Paulus bilang, sudah samar-samar. Walaupun tidak terlalu jelas. Tapi sudah samar-samar kelihatan seperti di cermin. Pasti saudara dan saya sudah punya bayangan mengenai surga, kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di dalam Yohanes 14 itu kalau Bapa, artinya apa? Rumahnya Bapa. Gitu. Dan itu artinya saudara ada sesuatu yang menarik di situ, ya. Tadi ada beberapa yang menyebutkan mengenai ayat 16 gitu ya. Wah, ya, ayat 15 itu bicara mengenai kalau kita tahu bahwa Yesus adalah jalan untuk ke rumah Bapa. Saudara pasti bilang ke saya begini, terus Yesus mana, Pak? Bapa bukan Yesus. Kan gitu. Ya kan, benar nggak? Mana? Kami mau ikut. Mana dia? Gitu kan begitu. Tapi kan Kisah 3 ayat 21, ya. Tapi saudara juga nggak mau kan kalau bilang, mau hidup di zaman Petrus? Mau. Supaya lihat Yesus gitu. Pasti ada yang bilang, jangan, sudah jangan. Kayak terlalu berat salibnya kan? Pasti begitu kan? Nah, ya benar nggak? Ya, jadi kita ini semua pasti ada dalam tatanan gitu. Nah, kalau kita, mana Yesus? Nah, saudara, Yesus bilang, aku pergi. Aku pergi. Itu lebih baik bagimu kalau aku pergi. Supaya roh itu, ya, berkuasa atas kamu. Hidup di dalam kamu. Itu. Supaya roh itu datang. Gitu. Ya. Dan menjadi apa? Menjadi, katanya, pendampingmu. Pendampingmu. Dia adalah penolongmu. Dia adalah pembimbingmu. Ya. Ya. Dia adalah penghiburmu, gitu. Nah, itu, ya. Dia datang kepadamu, ya.
Jadi ada, aku tidak hilang, aku tidak pergi tanpa dan meninggalkan kamu yatim piatu gitu ya, tanpa pendamping gitu ya. Tapi ada roh Allah. Nah, yang menarik saudara adalah roh Allah ini, ya saudara, yang menarik adalah Yesus datang ke bumi ini itu dalam apa? Dalam apa? Dalam personanya sebagai Kristus, ya, yang membawa misi. Apa misinya? Mendamaikan Allah dengan dunia ini. Hal yang lain, saudara, hal yang lain itu harus, ya, itu harus Allah dalam apa? Dalam persona yang lain, yaitu roh Allah itu sendiri, yang akan apa? Memiliki sesuatu yang berbeda misinya kepada apa? Kepada saya dan saudara, kepada dunia. Dia akan memiliki misi untuk apa? Pengurapan, ya. Memiliki misi untuk memberitahukan kepadamu, gitu ya, hal-hal yang tidak kau ketahui, gitu, ya. Membuka rahasia-rahasia yang besar kepada engkau dan saya. Dan itu Pak, dialah yang menyelidiki menyelidiki hatinya Allah, ya. Ya, sehingga dia memberitahukan kepadamu. Nah, ya, kebenaran-kebenaran itu. Jadi Yesus berkata, adalah lebih baik aku pergi, ya, supaya dia yang memiliki misi yang jauh lebih besar itu menyertai engkau selama-lamanya. Dan yang menarik, saudara, itu diam di dalam engkau. Diam di dalam engkau. Ini yang akan membawa saya dan saudara, gitu ya, memiliki apa? Memiliki, ini loh saudara, memiliki pandangan yang lebih jauh lagi ke depan. Ya, nah ini yang disebut di dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi itu, hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, nah mari kita ngurut ya saudara ya. Jadi di Yohanes 14 itu akhirnya ditutup ya. Jadi Yesus katakan, Yesus tahu bahwa dia tidak akan bersama-sama dengan umatnya di dunia ini sampai kemudian dunia ini selesai. Tetapi dia harus pergi dan dia mengutus roh Allah, ya. Allah, dia meminta kepada Allah untuk mengutus ya roh di dalam namanya, di dalam nama Kristus, ya. Nah, yang menarik di situ adalah saudara adalah ayatnya yang ke-27. Ya. Ini ya. Ayat 27 katakan begini, saudara. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi dia mau pergi kan? Saya ulang ya, saya ulang nih. Di sini kan penting ya. Jadi saudara tahu nggak Yohanes 14 ini ceritanya gini. Jadi di pasal-pasal sebelumnya itu Yesus cerita kepada murid-muridnya bahwa aku akan pergi meninggalkan kalian, gitu. Jadi mereka sedih, ya. Mereka pasti sedih, gitu, ya. Tapi kemudian dia ceritakan mulai dari ayat 1 dia bilang, ya, jangan gelisah, ya. Dia kasih tahu mengenai harapan-harapan, ya, mengenai rumah Bapa, di mana dia akan pergi, ya. Dan dia kasih tahu bahwa saya pergi dan menyediakan tempat juga bagimu. Ya, dan kalau itu sudah selesai, I'm coming back. Saya akan datang kembali. Dan yang menarik, membawa kamu supaya di mana aku berada, you. Setiap kamu yang mengikuti aku, kamu juga berada. Jadi jelas dia mau pergi kan? Sedih. Nah, dia kemudian katakan ayat ini saudara, ya. Jadi dia bilang, aku pergi tapi damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, ya. Dan apa yang ku berikan, catat ini, saudara. Kalau saudara tadi memperhatikan mengenai ini, kok ada yang katakan, tetapi tidak ada damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Ya, katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Sementara Allah bilang rancangan damai sejahtera, ya, mengenai kamu yang ada padaku. Saudara ya, ini kenapa Yesus katakan tidak seperti yang diberikan oleh dunia, ya.
Ya, we will find out. Ya, kita akan tahu nih ini apa ya. Tidak seperti yang dunia berikan. Ya, damai sejahteraku itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Gitu. Ya. Nah, mari kita malam hari ini paling enggak ada 3 hal, saudara ya, pemandangan mengenai damai sejahtera. Ya. Nah, saya ulang ini hari ini, besok ya, dan mungkin hari Kamis sebagian, karena kan hari Kamis itu kan kita kuis ya. Jadi setiap hari Kamis untuk materi hari Senin, Selasa, dan Kamis itu kita kuis ya di bagian-bagian akhir. Bagian akhir atau pertengahan. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa materi hari Rabu dan hari Jumat dan hari Sabtu itu kuisnya hari Jumat. Atau bisa jadi, iya, kuisnya hari Jumat ya. Itu artinya materi hari Sabtu yang Sabtu sebelumnya berarti kan, gitu ya. Nah, itu akan masuk ke kuis hari Jumat. Jadi dalam setiap hari Minggu, dalam setiap minggu itu kita akan kuis di hari Kamis dan Jumat, ya. Nah, mungkin kita akan selesaikan materi ini hari Kamis ya. Ada 3 hal sebenarnya yang kita perlu pahami untuk bagaimana kita bisa mengerti mengapa Nabi Yeremia menuliskan ayat ini ya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Sementara rancangan Allah yang ada padanya mengenai kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Gitu. Nah, ini kita bisa tahu karena Yesus akhirnya katakan bahwa memang damai sejahteraku ya itu tidak seperti yang diberikan dunia. Nah, ada 3 hal paling tidak, saudara. Ada 3 hal dan memang ada 3 hal ini saja. Di luar itu memang tidak ada. Ya, yang pertama adalah, saudara, ketika di padang Efrata, segenap bala tentara surga berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Wah, ada damai sejahtera di bumi nih, saudara. Ya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau saudara lihat ayat ini memang sudah punya dia kita bisa lihat ya, dia punya condition ceritanya, saudara ya kan? Bagi siapa? Ya, yang berkenan kepadanya. Tapi mari kita mulai dengan damai sejahtera di bumi. Jadi, saudara, surga memiliki misi untuk mendamaikan, untuk membawa damai sejahtera ke bumi. Ini damai sejahtera yang pertama yang kita harus pahami. Rancangan damai sejahtera, yaitu rancangan damai sejahtera tidak seperti yang dunia berikan. Karena dunia tidak memiliki itu. Nah, saudara kalau lihat, apa sih itu? Roma 5 ayat 10-11. Sebab jikalau kita, sebentar. Ya, kita gini ya. Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, saudara, ketika masih seteru, ya, diperdamaikan dengan Allah. Jadi manusia tidak mungkin memiliki damai. Ini kayaknya kita perlu ini ya. Tambahin ini nih. Roma 3 ayat 18 kalau tidak salah. Sebentar.
Nah, ini ya saudara ya. Menarik ini ya. Jadi, saudara lihat ya. Allah memiliki misi untuk dunia, ya, untuk bumi ini, untuk damai sejahtera. Kenapa? Karena keadaan bumi ini apa? Semua orang telah menyeleweng. Saudara lihat ya. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Nah, ini adalah, saudara ya, ini adalah gambaran bahwa, apa saudara? Manusia itu seteru dengan Allah. Ya. Manusia itu masih seteru. Artinya apa? Berlawanan ya dengan Allah. Nah, ya, makanya Roma 5 ayat 10-11 katakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru, itu diperdamaikan dengan Allah. Ya, diperdamaikan dengan Allah. Oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya. Jadi, ketika kita masih seteru, itu kita diperdamaikan dengan Allah. Dan bukan hanya itu saja, saudara perhatikan kata-kata ini. Jadi, ketika kita masih seteru, itu satu pihak Allah yang inisiatif memperdamaikan kita dengan dirinya. Tapi makanya ayat 11 itu menarik menurut saya, karena dibilang gini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab apa? Kok kita bermegah? Dia, ya oleh dia, katanya, oleh Kristus, kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, hati-hati ya baca ayat ini. Oleh dia, oleh Kristus, kita telah menerima pendamaian itu. Menarik kata-kata itu, saudara. Ya. Karena kalau saya tambahin satu ayat ya. Tadi Roma ayat 2 ya. Saya nambahin ayat 2 di bawahnya. Ya. Ini menarik, saudara ya. Jadi saya ulang ya. Saya ulang, saudara ya. Ini kenapa damai sejahtera ini kita harus paham. Karena damai sejahtera yang tidak seperti yang dunia berikan ini ya. Nih, kena saudara di sini ya. Ini di dalam pembahasan ini saudara, di dalam pembahasan mengenai Yeremia 6:14 dan 8:11 ini. Ini dikatakan gini loh. Para nabi palsu sedang memberitakan keamanan palsu. Menarik nggak? Ya. Jadi dunia ini, saudara, tahu nggak saudara dunia ini? Saya kasih tahu latar belakang sedikit ya. Seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat berapa? 19 kalau nggak salah. Ya kan? Nah, saudara. Si jahat ini siapa nih? Apakah si jahat ini sama dengan ular tua yang ada di kuis? Bukan. Yang ada di Eden. Beda, saudara. Beda. Kenapa? Ular tua atau naga besar yang ada di Eden itu ada di bawah jurang lubang jurang maut, terkunci nih. Nah, ini terkunci nih. Tapi siapa yang ada di bumi ini yang dibilang yang jahat itu? Nah, yang siapa nih? Nah, ada 2, saudara. Itu adalah antikris dan nabi palsu. Antikris dan nabi palsu. Antikris ini berkorelasi dengan semua hal ya di dalam spirit yang tidak mau mengakui Kristus itu adalah Tuhan. Saya ulang ya. Jadi ular tua, saudara, ya. Jadi kalau dibilang dan seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat, itu bukan si jahat si diabolos lagi, saudara. Ya. Lucifer bukan ular naga besar, ular tua itu lagi. Karena dia ada di bawah apa? Lubang jurang maut. Ini terkunci. Kalau ini tidak terkunci, saudara, susah sekali, saudara. Jangankan Pak Tadus sama Pak Pastor Lepri. Adam aja dan Hawa saja, saudara. Ya, lewat, saudara. Ya. Bagaimana mungkin? Ya.
orang-orang seperti kita di sini itu bisa kemudian punya gitu ya saudara ya, kekuatan untuk melawan. Wah, enggak ada saudara ya. Ini ya. Jadi itu penting tuh saudara di kita tahu bahwa oh ya, ini menarik ya. Jadi itu dibawa ikan dan satu saat nanti itu akan dilepas untuk satu saat waktu lamanya. Gitu. Nah, tetapi yang ada itu siapa saudara? Itu tangan-tangan kanannya itu saudara ya. Istilahnya itu yang dipercaya, tuh, yang dipercaya. Karena di kitab Wahyu itu dikatakan diberi kuasa oleh dia. Nah, itu adalah apa? Binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi, dan itu gambaran antikris dan nabi palsu. Dua saudara ya. Nah, antikris itu selalu bicara mengenai spirit. Wah, spirit, roh yang tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan. Makanya namanya antikris. Gitu. Jadi dia memang, nah ini saya saudara perlu tahu ini. Memang si jahat itu saudara ya, itu bukan menipu, mengaburkan dunia mengenai apa? Mengenai persona Allah ya, yang esa, yang tunggal itu di dalam Bapa, di dalam Kristus dan di dalam rohnya ini itu juga dikopi dengan cara apa saudara? Ada Lucifer, ada antikris dan ada nabi palsu. Nah, ini 3. Nah, dia sengaja itu. Nah, makanya antikris yang ada di dunia ini itu adalah spirit yang tidak mengakui akan Kristus yang adalah Tuhan. Nah, itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat, saudara bisa ya memikir-mikirkan kan gitu. Apa ya itu ya? Gitu. Nah, apapun sebenarnya yang ada di sekelilingmu yang kemudian ya tidak mengakui Kristus itu Tuhan. Makanya begini saudara. Jadi bisa wah mengembangkan ini. Tidak ada orang ya, tidak ada orang yang dapat mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan kalau roh Allah itu tidak ada di dalamnya. Saudara bisa ini sekarang ya bisa menempatkan itu. Oh begitu ya. Artinya orang yang tidak mengakui Kristus sebagai Allah itu atau Tuhan itu, Kristus sebagai Tuhan, maksudnya Kristus sebagai Tuhan, karena Kristus itu bukan Allah ya. Kristus itu bukan Tuhan, itu adalah apa saudara? Mereka tidak ada roh Allah di dalamnya, gitu ya. Tidak ada roh Allah di dalamnya, ya. Tidak ada Roh Kudus di dalamnya, gitu. Kristus itu adalah pernyataan Allah yang menjadi manusia, dan secara jasmania kepenuhan kealahan itu ada di dalam dia. Tapi Kristus itu bukan Allah. Tapi kepenuhan kealahan ada di dalam dia. Gitu. Makanya Yesus sendiri yang bilang, aku dan Bapa satu. Dia nggak bilang kami sama aja. Enggak. Satu. Gitu. Ya, nanti kita bahas. Kalau bisa Pak Lepri, minta satu speaker yang bawain Tritunggal ya. Trinitas. Nah, itu menarik juga nanti. Tapi menarik setelah bahas materi-materi ini baru kita masuk ke situ. Nah, itu jadi menarik. Bisa mudah dipahami. Kalau materi ini belum dibahas terus kita masuk, wah, kita malah punya logika-logika, gambaran-gambaran paralelisme yang miskin gitu. Miskin dan akhirnya terjebak gitu ya. Oh, seperti ini air, ada batu. Ya, jauh berbeda itu, Man. Ya. Ya. Jadi Allah itu keberadaannya yang satu, Allah. Allah menjadi manusia. Allah menyertai manusia di dalam rohnya. Allah yang adalah ya Bapa gitu ya, yang tetap ada di surga, nggak pernah ada di sini. Gitu. Kristus Yesus dan Roh Allah yang Kristus Yesus yang hadir di bumi ini dengan apa? Dengan ini menarik ya. Dengan rupa yang dapat kita lihat. Itu katanya 1 Yohanes 3 ayat 2 kan? Ya, kamu akan melihat dengan rupa sebenarnya. Maksudnya apa? Dengan daging. Daging seperti ya, tubuh ini tuh. Tapi roh itu enggak berdaging, roh itu. Roh Allah itu enggak berdaging. Karena apa? Karena personanya di dalam roh. Gitu. Nah, Allah yang ada di dalam manusia itu adalah Kristus. Nah, ini saudara. Jadi apa saudara? Jadi yang jahat yang menguasai dunia ini
itu ada dalam dua gambaran, saudara, yaitu antikris dan nabi palsu. Ya, antikris dan nabi palsu. Saudara tahu nggak? Antikris itu nggak penting ya, nggak penting kalau saudara itu dia tidak terlalu tertarik kalau kita itu ya saudara ya bahagia atau nyaman gitu ya, atau dalam penderitaan, dalam masalah gitu ya. Sejauh saudara itu tidak mengharapkan dan mengandalkan mengakui Kristus itu sebagai Tuhan. Nah, jadi dia punya misi secara khusus. Nah, sementara nabi palsu itu pekerjaannya adalah apa? Dia sebenarnya menjadi apa? Menjadi bukan dibilang penolong ya, tapi dia itu mendapat kuasa dari antikris. Nah, dia mendapat kuasa dari antikris. Yaitu untuk apa? Untuk memalsukan segala sesuatu yang kemudian menjebak orang di dalamnya. Nah, ini ya. Ini nih saudara nih, ya. Para nabi palsu sedang memberitakan keamanan yang palsu. Nah, jadi kedamaian yang palsu. Gitu. Jadi orang terjebak di dalam kedamaian yang palsu. Makanya di Yeremia 6 dan Yeremia 8 ini dikatakan damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena yang disampaikan itu damai sejahtera yang palsu. Yang tidak palsu itu gimana? Nggak tahu. Kecuali di dalam Kristus kita tahu. Yaitu damai sejahteranya Kristus. Damai sejahteraku, kata Kristus. Dan memang tidak seperti yang diberikan dunia. Sampai di sini saudara bisa tangkap ya. Sekalipun belum dikasih tahu nih apa sebenarnya. Tapi paling tidak, memang bukan ya. Memang palsu ya. Yang dari dunia ini palsu gitu ya. Memang tidak seperti yang, jadi apapun damai yang dikasih tahu dunia itu palsu. Jadi ini mau sampai situ dulu aja, gitu. Jadi akhirnya kita harus cari tahu apa dong itu ya. Nah, itu yang saya katakan bahwa ada 3 hal ya. Ini harus dipecah, ini harus apa? Ini harus surga yang bawa datang. Makanya kan dengan bala tentara surga ya, mengatakan damai sejahtera di bumi. Jadi mereka menjadi saksi bahwa surga ya menghadirkan damai sejahtera di bumi. Dengan cara apa? Kristus. Nah ini ya, makanya kita bahas ini kan. Mana tadi? Ini saudara ya. Ini. Ya kan? Ya, ini kita sudah jelas tadi ya. Karena manusia itu berseteru dengan Allah. Apa bukti bahwa manusia berseteru dengan Allah? Wah, ya itu bagus juga pertanyaannya. Kenapa? Mereka menyeleweng. Ya kan? Mereka tidak ada yang berbuat baik. Itu maksudnya berseteru dengan Allah. Apa sih maksudnya, Pak? Menyeleweng. Ya. Jalan damai mereka tidak kenal. Mereka tidak takut kepada Allah. Itu seteru dengan Allah. Kalau kita masih gitu, saudara itu. Ya, nyeleweng. Ya. Kita merasa masih orang baik. Nah ini, saudara nih, filsafat kebenaran ini menarik tuh. Sampai kalau ingat ya orang muda yang kaya itu bilang perbuatan baik apalagi. Nah memang kamu sedang berseteru dengan Allah kalau kamu sampai ngomong begitu. Nangkap nggak? jadi kalau ada yang bilang saya ini orang baik Pak, aduh harus hati-hati. Langsung mata rohani saudara harus peka, sensitif. Nah ini kayak hati-hati. Karena orang yang bilang baik itu ya begitu tuh, ya. Ini ciri-ciri orang berseteru dengan Allah. Nah, tapi saudara yang menarik adalah di dalam Kristus. Di dalam kematian anaknya. Jadi dijelaskan di sini. Menarik sekali ya kata-kata Paulus ini kadang begitu dalam gitu ya. Kadang buat highlight ya. Di dalam kematian Kristus kita itu diperdamaikan dengan Allah. Saudara kalau lihat ayat ini, oleh Dia kita juga. Nah, oke, sebentar ya. Ini ayat 10-11 itu berbeda, saudara. Perhatikan bedanya. Ini Allah yang perdamaikan kita dengan dirinya. Ini, saudara, kita yang dapat menerima pendamaian itu. Jadi tahu nggak, saudara? Allah memperdamaikan diri, kan dia bilang, damai sejahtera di bumi. Terus Allah memperdamaikan dirinya dengan dunia. Semuanya dong. Benar nggak?
Kita udah paham itu ya, nggak usah pakai ayat-ayat yang banyak juga. Tapi yang menarik di situ adalah dan bukan hanya itu saja bahwa surga sudah mendamaikan dirinya dengan bumi. Bukan itu saja. Wah, saya sih nggak pernah tidak bergairah ya berkata-kata mengenai, karena memang tidak dapat kau usahakan, tidak dapat saya usahakan. Manusia tidak ada yang dapat. Ini saudara, jalan damai tidak mereka kenal. Memang begitu saudara. Ya. Nah, tetapi saudara apa ini? Oleh Dia, oleh Kristus ini, Yesus Kristus, oleh Dia kita telah menerima pendamaian ini. Oleh Dia kita ini saudara dapat menerima pendamaian ini. Ini yang dibahas nih saudara di ayat 2 ini yang dijelaskan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ini. Jadi hanya oleh Dia nih ya kita beroleh jalan masuk. Ya. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Ya. Nah, baru kita bisa masuk ke sini nih saudara ya. Ya. Jadi akhirnya disimpulkan di sini untuk di bagian pertama saudara. Karena apa? Karena Dialah damai sejahtera kita. Wah, saudara, apa ayatnya nih ya? Efesus 2 ayat yang ke-14. Itu. Jadi kalau Allah bilang yang ada padaku, ya rancangan yang ada padaku mengenai kamu itu adalah rancangan damai sejahtera, dan kemudian Yesus katakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Nah, itu artinya Kristuslah damai sejahtera kita. Amin. Itu sampai situ teman-teman harus sudah dapat satu kesimpulan. Jadi kalau saya bilang, kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Jangan mikir ini ya, angin sepoi-sepoi di gunung atau semilir-semilir di pinggir pantai. Nggak ada hubungan. Ya beneran nih saudara, beneran. Jangan mikirin sesuatu yang kemudian tiba-tiba gitu ya membuat hati berbunga-bunga. No, it is not. I'm going to say not. Tidak, saudara, tidak. Ini yang Yesus bilang, tidak seperti yang dunia berikan. Itu kalau sampai begitu, ya itu yang dunia berikan. Kan? Saya senang karena catatan LAI mengenai Yeremia itu bicara mengenai ini nabi palsu. Wah, kalau nabi palsu saya paham. Kepalsuan. Ya. Jadi damai yang palsu itu adalah damai yang ada yang bisa jawab? Jadi damai yang palsu itu adalah damai yang palsu. Yang mirip dengan asli tapi palsu. Bisa hilang. Bisa hilang. Itu Pak, kalau Pak Tarus jawab begitu berarti dari tadi belum ikut Zoom. Batas gini, damai yang palsu itu, kalau saya ngomong begini itu artinya saya sudah kenal Pak Tarus. Kebetulan kita suka temu, jadi tahu ya. Damai yang palsu itu artinya apa saudara? Damai yang bukan dari Kristus. Udah bisa dong simpulin begitu kan? Saya tunggu tuh ada yang ngomong kayak gitu. Damai yang palsu itu adalah damai yang bukan dari Kristus. Ya enggak? Betul enggak? Nah, ayatnya mana? Nah ini dong. Karena Dialah damai sejahtera kita. Siapa yang mau katakan Yesuslah yang menjadi damai sejahtera? Itu, harus itu dulu. Itu baru satu loh. Perjalanan masih panjang. Karena Dorcas bilang, tidak ada petualangan yang lebih menarik daripada petualangan menjadi anak Allah. Gitu. Wah, itu saya senang karena kamu ingat kata-kata itu, saya jadi teringat-ingat gitu, terngiang-ngiang. Itu bagus. Nah, jadi itu yang pertama, saudara. Itu makanya kebayang ya, saya udah sering banget tuh dengar ayat, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Ya, lewat begitu saja sih, gitu ya. Kalaupun ada yang tinggal, aku pikir, ya itulah yang membuat hatiku berseri-seri kan. Tidak ya kan gitu ya. Saya pikir begitu.
Rupanya yang harus membuat kita damai merasakan damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang Kristus, yaitu apa? Kamu yang tidak kenal jalan damai, tapi kamu sudah diperdamaikan dengan Dia. Itulah damai sejahtera. Bagian pertama, ya kan? Dan yang menarik, Dialah yang membuat engkau juga dapat menerima pendamaian itu. Karena ada orang yang tidak menerima pendamaian itu. Makanya di berapa ya? 2 Korintus 5, saya lupa ayatnya, katakan bahwa berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya cari karena ayatnya itu penting. Ya. 2 Korintus 5 ayat 20. Saya tambahin ya. Ini penting sekali saudara. Ya. 2 Korintus 5 ayat 20. Ya. Jadi ditambahinnya itu di sini nih. Di sini. 2 Korintus. Kita 5 menit lagi ya, teman-teman. Selesai. Oke. Ini teman-temannya. Ya, 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara bisa bandingkan ayat itu dengan dan jalan damai tidak mereka kenal. Nah, tapi kemudian Allah memperkenalkan dengan cara Allah mendamaikan dirinya dengan dunia melalui kematian anaknya. Dan yang menarik di sini adalah oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sampai dikasih kata-kata imbuhan yang bukan hanya itu saja. Ya, katanya kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Karena apa? Oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya. Nah, Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaat itu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kita menikmati damai sejahtera itu, ya, ketika kita mengetahui bahwa aku ini nggak punya, ya, nggak kenal jalan damai. Aku tahu, wah itu menarik juga. Ya. Aku ini nggak kenal jalan damai, benar. Gua sering banget tuh carinya jalan bermusuhan sama orang, ya gitu ya. Itu kan tabiat kita kan. Untung sudah ada Roh Allah di sini yang ingatkan kita, janganlah sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu berdamailah dengan semua orang. Ya kan? Kan begitu kan? Kan Roh Kudus yang kemudian memimpin kita kepada Roma berapa? 12 ayat. Ya 18 itu ya kalau nggak salah. Ya. Kan itu yang memimpin Roma 12 ayat 8 harusnya kalau nggak salah. Gitu ya. Sedapat-dapatnya kalau itu tergantung pada. Nah kan gitu, tapi kan kita nggak kenal jalan damai. Tapi Roh itu yang menuntun kita menemukan. Ya oh iya ada jalan damai, ada. Ya sebaiknya damai, gitu kan? Ya. Jadi karena Kristus, jadi Kristuslah yang mendamaikan kita dengan melalui melalui kematiannya, gitu ya, dengan Allah. Jadi Dialah damai sejahtera kita. Ya, oke, selanjutnya ini memang kesimpulan di sini nih, saudara kalau lihat ya, yang telah mempersatukan kedua pihak. Wah ini menarik sekali ayat ini. Saya sebelum ini ya 5 menit lagi kan, ya 4 menit lah ya. Jadi ini saudara perhatikan ayat ini karena ayat ini tuh luar biasa sih, luar biasa menurut saya. Jadi kalau saudara kemarin udah ngikutin sampai GPS sekian hari gitu ya, 140 hari saya ingat saya GPS kemarin. Ya, itu kalau saudara ikuti itu terus masuk ke sini tuh, seperti ini ya, saling berkaitannya gitu ya. Dan kemudian ingat lagu itu tuh, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Sekarang mulai malam hari ini orientasi saudara harus ke setiap kebenaran ini bahwa dulu aku nggak kenal jalan damai.
Ketika aku pilih Yesus jadi jalan hidupku, maka aku menemukan bahwa Allah memperdamaikan dirinya dengan dunia ini melalui Kristus. Dan oleh dia, aku dapat menerima juga pendamaian itu. Karena banyak orang yang tidak kenal jalan damai. Dan sekalipun Allah sudah mendamaikan dirinya dengan dunia, dia juga tidak menerima jalan damai itu. Jadi kalau saudara bilang, di dalam Kristus aku menemukan jalan damai itu. Wah, saudara, saya mau katakan, apapun latar belakang hidup saudara, dari manapun keluarga engkau dilahirkan, dari mana latar belakang pendidikan engkau dapat capai ini, saudara. Karena kita semua tidak punya akses yang sama terhadap pendidikan, saudara ya. Kita pasti tidak, saudara ya. Ini semua ya terkait dengan dari mana kita ya, dari mana kita datang, ya, dari mana kita dipanggil, katanya kan begitu. Tapi malam ini ya, saya sebagai hamba Tuhan mau katakan bahwa damai sejahtera yang kau miliki itu adalah damai sejahtera bukan karena seperti yang dunia cerita, dunia format, tapi yang Kristus berikan. Nah, itu adalah damai sejahtera Kristus. Ya, amin. Oke, jadi kepada jemaat di Efesus, Paulus mengatakan, jadi dialah, Kristuslah damai sejahteramu. Amin. Boleh bilang amin dulu semua ya. Kristuslah damai sejahteramu. Amin. Tahun 2023, Kristuslah damai sejahtera. Ya. Dengan dasar apa? Ya. Yang telah, yaitu Kristus mempersatukan kedua pihak yang telah mempersatukan kedua pihak. Siapa itu? Mari kita lihat. Yang telah merubuhkan tembok pemisah. Jadi dua pihak ada tembok pemisah. Itu namanya perseteruan. Apa itu perseteruan? Oh, bagus juga. Di antaranya ada apa? Tembok pemisah. Ya. Harus dipersatukan. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Saudara bisa lihat. Matinya sebagai manusia. Jadi dia harus mati sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Wah, luar biasa. Saudara bisa? Menarik ya. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Saya jadi tidak tahan untuk memberi satu ayat yang lain supaya saya saya makin kaya. Jadi dia membatalkan hukum Taurat. Saya Roma 8 ayat 3 sampai 4. Oh, sayang begini. Oke, kita potong dulu di atas sini supaya dia naik. Oke. Yeah. Yes. We have it now. Nah, ini saudara ya. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Nih saudara. Itu kalau coba saudara baca ini. Menarik loh sebenarnya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Ini salah nih. Bentar. Ya, ini betul-betul nih saudaranya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Karena tak berdaya oleh daging. Jadi saudara tahu nggak? Allah memberikan hukumnya di Gunung Sinai itu melalui Musa, ditulis di loh batu 2 keping, tak mampu buat Israel menyembah Allah, mengenal Allah yang benar. Sampai orang ahli Taurat, ya, itu datang kepada Allah dengan apa? Dengan katakan, aku sudah baik. Perbuatan baik lagi apa? Yang supaya aku dapat masuk ke dalam hidup atau ke dalam hidup yang kekal. Menarik ya? Membuat manusia itu luput dari tujuan Allah sesungguhnya. Karena apa? Ini nih, tak berdaya oleh daging. Dagingnya, ini daging bukan yang jahat, saudara. Daging yang bilang aku ini orang baik. Yesus bilang, kalau mau hendaklah kau sempurna. Ya, kalau engkau mau masuk ke dalam kerajaan yang kekal, ke dalam hidup. Itulah bedanya perjanjian yang pertama dan perjanjian yang baru. Yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ya, itu hidup di zaman anugerah. Oke, saudaranya, telah dilakukan oleh Allah. Jadi Allah yang melakukan, saudara. Dengan jalan apa sebenarnya? Ya. Ini saudara, dengan jalan mengutus anaknya sendiri di mana? Di dalam daging. Dalam daging. Makanya di sini dibilang ya, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat.
Jadi ada perseteruan memang, ya saudara. Ya, dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi apa? Satu manusia nih, satu manusia baru di dalam dirinya. Makanya di sini dibilang apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Nah ini saudara ya. Sampai sini dulu nih, sampai sini. Karena kata-kata lanjutannya itu punya lanjutan yang berbeda. Ya, ini saudara ya. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Nah, ini ya. Jadi di dalam dirinya, saudara, menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Ya. Nah, saudara bisa lihat. Dan dengan itu, apa saudara? Mengadakan damai sejahtera. Ya, malam hari ini saudara dapat bagian pertama ya. Dengan demikian, dia mengadakan damai sejahtera. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus, di dalam kematian Yesus yang memperdamaikan dirinya dengan memperdamaikan Allah dengan dunia ini ya. Dan itu artinya apa? Semua tuntutan. Wah, itu Allah utus Kristus dalam daging supaya semua, makanya saudara sudah tahu kan, kalau saya 1 ayat 22 ya, engkau ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercela. Ya. Oke. Nah, sampai di situ ya. Jadi ketika kau berkatakan damai sejahtera, ya, rancangan yang ada pada Allah mengenai engkau dan saya adalah rancangan damai sejahtera. Itu artinya apa? Kristus datang ya ke dunia ini untuk mendamaikan Allah dan dunia ini. Dan bahkan apa? Kita bermegah lebih daripada itu, kita menerima pendamaian itu. Kita menerima pendamaian itu ya. Sehingga apa? Semua tuntutan hukum Taurat ya, itu apa? Digenapi di dalam Kristus. Engkau ditempatkan kudus, tak bercacat. Kau dipanggil dari hidupmu yang sia-sia kepada terangnya yang ajaib. Sekarang engkau menemukan kembali kemuliaan Allah. Wih, nyambung dong ya. Menemukan kembali kemuliaan. Itu damai sejahtera yang pertama. Ya, saudara bisa pakai ayat ini luar biasa menurut saya ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, yaitu apa? Dialah damai sejahtera kita. Bla 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 bla. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya. Tadi diawali mempersatukan untuk memperdamaikan keduanya, ya. Ya, dari perseteruan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ku datang pada salib itu, ya. Ku ingat cintanya Tuhanku. Besok Yanti bawain lagu itu ya. Dan ku datang, ya, oke? Yanti olang ya. Jangan sampai dia bilang, mungkin Yanti yang lain Pak. Bukan, Yanti olang. Ya, besok. Ya, oke. Saya kira sampai situ teman-teman ya, itu bagian pertama dari 3 bagian damai sejahtera yang kita akan bahas. Mari kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur malam hari ini, Bapak, Engkau dengan roh-Mu sendiri menuntun menyertai kami di dalam segala kekayaan firman itu. Sungguh luar biasa. Ini yang aku pahami mengenai hendaklah perkataan Kristus itu diam di antara kamu dengan segala kekayaannya, supaya kami melimpah dengan damai sejahtera Tuhan. Dan inilah rancangan mengenai aku dan mengenai saudara-saudaraku yang lain di dalam Zoom Fellowship ini, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang Engkau miliki, yang Engkau punyai mengenai kami Tuhan, yaitu Engkau membawa kami diperdamaikan. Engkau membawa kami menerima pendamaian itu. Engkau membawa kami ke dalam menikmati persekutuan yang baru ini, yaitu persekutuan melalui perjanjian yang baru yang dimeteraikan
oleh darah Yesus yang membawa kami penuh keberanian. Wow, untuk masuk ke dalam tempat kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu ini sangat berharga, lebih dari emas dan perak. Bapa, hamba mengucap syukur. Engkau boleh nyatakan setiap singkapkan keberanian. Dan lebih daripada itu, hamba doa supaya kami semua yang hadir dalam fellowship ini, Kau bukakan, singkapkan itu di dalam ruang hati kami, supaya dengan demikian hati kami dilimpahi dengan damai yang dari Tuhan. Damai yang tidak akan tergoyahkan oleh situasi di luar hati kami. Apapun yang mata jasmani bisa pandang lihat, tapi kami memiliki sumber dari surga, sumber damai sejahtera itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, oleh pengorbanan-Mu, segala sesuatunya yang boleh kami kecap dan lihat, kami rasakan dan nikmati. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa malam hari ini. Saudara yang diberkati, bersama dengan saya katakan, amin. 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 Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Pak.